Kali ini ada di Ciror ya, cerita horor. Dan seperti yang kalian lihat di samping gua udah ada Miranto yang kemarin udah cerita juga, dan gua sekarang di sini nagih janji. Karena iya bro, lu kan kemarin katanya bersambung nih kan. Oke. Dan masih banyak step-step cerita horor lo kan. Iya. Seperti tadi yang kita ceritain ngobrol di backstage ya. Jadi kali ini udah pada kenal juga, tapi kenalin aja bro. Oke. Sekali lagi ke penonton gitu. Sebelumnya thanks for Hans udah ngundang gue lagi ke sini. Yes bro. Terus Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah bantu subscribe, udah bantu like, ya. terus majuin channel Hantrius ya. Oke, thank you. Oke, gitu. Jadi mau apa lagi yang diceritain? Ini IG lu mau di iniin lagi bro? IG bisa boleh. Ada yang lupa gitu. Boleh. Atau ada yang baru gabung gitu. Jangan lupa follow di @mirantosukirno. Udah nggak ada yang lain pasti itu keluarnya. Oke siap. Tanpa basa-basi, kita akan mulai setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Hantrius Channel. Oke, tanpa basa-basi, kita sekarang dengarkan aja ceritanya si Miranto ini seperti apa, dan dia akan berciror pada malam ini. Waktu dan tempat, gue persilakan. Siap. Cerita horor hampir tiap hari sih bro. Ngelewatin masa-masa horor setelah yang part 1 ya udah dijelasin kan. Setelah mata batin gua kebuka, ngelihat segala macam, hari demi hari makin jelas aja yang dilihat. Yang jelas yang dilihat mulai dari itu yang serem, yang lucu, yang cantik, yang kerdil, macam-macam, yang gede, ada semua. Nah, gue ceritain. Gue waktu masih kecil, gue ditinggal di salah satu komplek daerah gue di situ. Itu tuh ada sebenarnya satu rumah. Rumah itu udah cukup lama ditinggalin, hampir 30 tahun itu kosong rumah tuh bro, katanya. Rumah itu disebut rumah piano sama anak-anak. Gue juga nggak ngerti kenapa itu disebut rumah piano. Ya kata orang, setiap malam Jumat itu suka ada suara piano di dalam rumah itu. Padahal itu rumahnya udah kosong lama. Rumahnya lumayan lah gede, 2 lantai, horor juga sih kelihatan dari luar. Dan beberapa pedagang pun kayak tukang bakso atau tukang mie tek-tek, nasi goreng kadang suka kayak ada yang manggil dari rumah itu tuh. Padahal rumah itu kosong, jadi jelas-jelas gelap. Dan kebetulan di depan rumah itu tuh ada lahan kosong kayak kebun gitu. Gitu. Jadi emang ada tanah kosong nggak yang harusnya dibangun, mungkin nggak dibangun. Dan itu di komplek tersebut juga itu komplek bloknya agak terpencil tempatnya. Jadi jauh aksesnya gitu. Ada satu rumah yang namanya rumah piano. Singkat cerita, setelah puluhan tahun itu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba sama pemilik rumahnya ke buka buat tuh nawarin buat nempatin rumah itu cuma-cuma nempatinnya nggak kan emang kita emang sempat kontrak ya keluarga gue tuh. Nah satu waktu ditawarin suruh nempatin rumah itu. Gue sebelumnya nggak tahu. Ya udahlah gue bilang ya sebagai anaknya pindah aja. Gue waktu itu kelas 1 SMA. Dan akhirnya lo mau gitu? Ya mau aja gitu. Karena mikir rumah gede gitu kan. Tinggal mikirin listrik doang, sama emang bahasanya itu suruh ngerawat lah itu rumah. Soalnya udah terlalu lama terbengkalai. Pas gue pindahin ngangkut-ngangkutin, gue belum ngeh kalau itu sih rumah piano ternyata. Belum ngeh ya. Singkat cerita juga, dan ternyata itu listrik itu udah keburu diputus karena udah terlalu lama kosong kan. Nah, jadi kita ngelewatin 2 malam tanpa listrik bro. Pas pertama ke situ tuh ya? Pas pertama pindah itu nggak ada listrik, nggak ada apa. Jadi hiburan juga kalau kita kan ada HP, kita masih numpang ngecas, kita ngambil listrik dari tetangga. Cuman kan nggak selalu kan harus gitu. Kadang malam kita cuman
berbekalkan lilin, udah kayak uji nyali. Anjay. Tapi 2 hari doang ya? 2 hari doang, cuman itu gue kalau ngelewatin 1 malam aja udah kayak ngelewatin berapa hari, lama banget gitu ngelewatin 1 malam doang. Soalnya di hari pertama aja suara udah pasti suara-suara aneh. Soalnya kebetulan di belakang rumah itu juga pemakaman. Oh, Gitu tuh, pemakaman yang terkenal itu pemakamannya juga cukup angker lah. Gitu. Pemakaman suara-suara aneh udah nggak aneh lah, suara-suara kayak ketawa, suara kayak nangis. Terus gue juga adik ada yang masih kecil juga jadi nangis terus kayak nggak tenang. Nah di malam itu juga ternyata adik gue yang paling gede katanya dia ngeliat harimau. Jadi itu tuh rumah gede banget. Kamar sendiri ada 5 kamar, 3 kamar mandi, ruang keluarga gede, ruang makan gede, kamarnya pun gede-gede. Di situ perabotan lengkap. Cuman ada yang aneh, 1 ruangan itu kunci. Gua penasaran. 1 ruangan? 1 ruangan terkunci. Dan ada jendelanya. Itu tuh. Dan satu tuh gua penasaran ya. Penasaran, siang-siang gua buka. Padahal itu kekunci, cuman gue dobrak. Oh, penasarannya gue dobrak. Ternyata emang karena udah karat mungkin, jadi gampang gitu kebuka. Oh, oke. Mau tahu ada apa? Mau tahu ada apa di situ? Itu sih agak kaget. Itu padahal siang-siang gue lihat ada cewek lagi mojok. Kok bahasanya mojok ya? Bener. Lagi ngadep ke pojokan gitu lah. Jadi ngebelakang. Ada satu sisi pojok gitu. Pojok gitu. Dianya termenung aja gitu, kayak lagi termenung. Cuman kan biasanya kalau penambang gitu kayak baju putih ya. Ini mah dia kayak baju keseharian aja gitu, kayak baju main. Oh, kayak kalau dari umurnya juga kayak masih belia lah, masih belasan tahun. Gitu. Dan ya dengan kaget lah orang itu, ruangan selama ini terkunci, kenapa di situ ada sosok perempuan gitu kan. Gue tutup lagi, gue buka lagi, nggak jadi masuk gitu ya? Nggak jadi masuk, gue tutup lagi, cuman penasaran, buka lagi udah nggak ada. Udah nggak ada, jadi gue masuk, coba ada apa sih di ruangan ini. Oh ternyata bener, dalam situ ada piano. Oh, jadi di situ ada perabotan segala macem, nggak tahu kenapa juga itu, cuman perabotan itu doang yang dimasukin ke situ. Dan ada beberapa patungnya juga creepy sih, aneh gue juga. Menekin gitu ya? Atau kayak patung ukiran kayu. Nah itu, jadi ya udahlah, makin lama malah makin merinding gitu. Udahlah, malam menjelang maghrib mulai ada lagi. Gua kan kamarnya milih yang di atas. Gua lagi mandi, kayak ada yang manggil, toh gitu kan. Ya udahlah, gua buka dulu pakai anduk. Taunya nggak ada. Masuk lagi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada yang kayak orang gantung diri. Di kamar mandi ya kan? Kan gue lagi mandi kan. Gue keluar dulu karena tadi kayak ada yang manggil. Pas begitu masuk lagi, udah akhir langit ada yang gantung diri. Iya, itu pakai tambang kayak gitu ya. Lidah ngejulur, muka biru. Terus ya itu nggak ada siapa-siapa lagi, jadi gue mau kabur juga lagi, nggak pakai apa-apa. Ya udahlah, gue kuat-kuatin aja gitu, beraniin. Padahal ya itu kan emang gue bisa lihat kayak gitu. Ini rumah kenapa gitu kan, jadi bertanya-tanya rumah kenapa. Terus kalau lagi nonton TV lagi enak-enak kan, ruangan itu kan ruang yang atas kayak ruang keluarga, tangga gitu kan, ada pagar-pagar gitu. Nah itu dari yang pagar-pagar itu suka ada juga yang ngintip. Gue mikir itu kan di bawah tinggi banget. Itu setinggi apa gitu ya? Setinggi apa itu si makhluk, si sosok itu gitu, kok bisa gitu? Yang gue beraniin, gue kejar. Kira-kira biasanya kalau dikejar kan dia ngilang, dia masih ada. Dan dia melayang. Oh. Layang malah senyum mau nyari ngeye. Si senyumnya tuh sampai lebar gitu. Cuman bukan sobek, ini lebar si senyumnya tuh. Kayak gitu. Terus
ada lagi pas lagi apa ya, lagi makan malam, kalau nggak salah lagi makan malam. Ini mah sosoknya kalau orang bilang apa ya, genderuwo kali ya. Tinggi, besar, berbulu, mata merah, ada taringnya. Kalau itu dia jadi posisi itu, ini ruang tonton gue, ini kamar. Nah jadi kamar gue tuh di belakangnya itu yang langsung makam itu. Nah dari kamar gue keluar sosok itu, kurang lebih 2 meter lah tingginya. Itu di ruang makan ya bro ya? Di ruang nonton tapi lantai 2. Oh iya, oke. Dari kamar gue keluar sosok itu tuh. Jadi emang yang nggak nembus. Jadi kayak misalkan ini ukuran pintu paling berapa meter sih? Iya. 1,5 meter sampai 2 meter lah ya bro ya. Jadinya tuh pas keluar dari pintu tuh ya gini dulu. Berarti dia lebih tinggi dari pintu itu. Nah dia cuman gini doang ke gua tuh. Ngelambain tangan. Nyapa mungkin bro. Mungkin nyapa. Cuman ya gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua lagi nonton tiba-tiba ada yang di sudut mata sini kayak ada sosok gitu kan. Pas gua lihat, oh ternyata bener ada gitu. Dia keluar gini, dia cuma lambai-lambai gini. Udah gitu melewati depan gua cuma ngeliatin gini aja, nggak bisa nanya, nggak bisa komen. Dia masuk ke kamar yang sebelah gua, itu kamar adik gua. Masuk ke, gua liatin, loncat. Jadi kamar adik gua tuh langsung balkon. Gua liatin dia keluar, pintunya juga gua buka kan, pintu yang ke balkonnya. Dia langsung keluar, loncat ke bawah. Gua kejar. Dan lu lihat langsung itu udah lewat depan, lewat depan aja gitu. Punten naonnya sopan gitu. Jadi ya udahlah, emang udah tahu juga itu rumahnya ada something gitu kan. Cuman setelah itu baru 2 hari 2 malam udah banyak banget kejadian. Nah gitu, adik gue udah lihat harimau, gue udah pasti banyak yang dilihat lah. Terus terus nyokap gue tiba-tiba sakit. Di situ tuh tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa, dibawa ke dokter juga nggak tahu diagnosanya apa. Ya udahlah, lagi karena nggak jelas itunya masalahnya karena apa, dibawalah ke orang pintar yang ngerti ya, ke kiai yang ngobatin gue juga dulu waktu kecil. Dibawanya ke situ. Yang ada di cerita pertama itu. Yang belum nonton nanti ada di atas ya, buat taruh sip. Itu dibawa ke situ, ternyata ada yang masuk ke ibu lo. 3 sosok cewek. Satu yang itu ternyata yang gua lihat pertama itu yang di ruang ada piano itu. Yang kedua sosoknya nenek-nenek masuk. Dan mereka ngerasa keganggu karena selama ini kosong gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada hiruk pikuk di rumah ini. Dan gak bisa diusir. Jadi selama kita nempatin itu, nyokap gue tuh sakit-sakitan terus. Nah di samping itu juga gue juga pas waktu itu pernah udah pulang futsal jam 11:30 malam, baru juga mau masukin motor ke garasi, udah disambut. Ada apa tuh sekarang? Yang sekarang nenek-nenek, ada laki-laki juga, ada anak kecil. Kalau yang perempuan seperti biasa, nggak tahu kenapa doyan banget sih sosok perempuan yang nampakin ke gua tuh posisinya selalu berdiri di langit-langit. Kenapa? Gue tuh nggak ngerti kenapa sih hobinya horizontal gitu ya, ke bawah. Kalau yang nenek-neneknya berdirinya di pinggir, di dinding gini berdiri gitu. Kalau yang si sosok laki-lakinya, lu tahu pagar zaman dulu nggak sih yang suka kayak bentuk kayak ada yang runcingnya gitu, segitiga gitu kan? Segitiga gitu. Tahu. Itu serem loh yang itu. Yang si sosok sosok laki-laki, dianya gini nih, ke yang tajam-tajam itu kayak gini, tapi si yang itunya tuh pada nembus-nembus ke sini. Kayak gini aja sambil kayak ada darah gitu. Gue suka potong nih, gue rekap ke belakang, berarti
apakah mungkin yang lu lihat yang lewat tanpa permisi itu yang loncat, maybe bunuh diri bro? Nggak tahu. Dan itu kayak ya I don't know, kayak gini kan mungkin nancep gitu. Nggak tahu sih, soalnya di kala itu gue belum bisa komunikasi sama mereka. Lu hanya bisa lihat. Hanya bisa lihat. Jadi intinya gue tinggal di rumah itu cuma bertahan 2 minggu. Karena terlalu banyak kejadian. Oke, udah akhirnya pindah lagi. Alhamdulillah semua sehat. Jadi intinya mah finally lu keluar aja. Dan gue walaupun free ya kan? Iya, walaupun free. Nggak kuat lah, semua nggak kuat. Cuman bokap gue doang kayaknya yang kuat. Udah lah, akhirnya pindah. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dapat. Dan gak ada masalah lagi. Nggak ada masalah lagi. Gue potong nih. Berarti setelah lu selesai dari rumah itu ada tahunan atau enggak, bro? Apa ya? Enggak, cuma 2 minggu gue tinggal di sini. 2 minggu aja udah gitu ya. 2 minggu doang udah gitu. Dan gue nggak tahu ada apa aja, yang pokoknya yang paling berkesan mungkin itu. Tapi lu ke si yang punya milik rumah itu gimana? Kita nggak kuat atau ya lu alasannya apa nih? Alasannya nggak enak kayak cuma numpang doang. Jadi lu nggak nyinggung rasanya. Open speak ke si itu. Gitu. Cuman padahal emang rumah itu tuh sejuta misteri sih kayaknya. Berarti yang rumah piano itu suka piano itu mungkin si cewek itu ya bro ya? Bisa jadi. Tapi lu, sorry gue tanya, mungkin gak sih itu satu keluarga yang ada di situ? Kayaknya enggak sih. Kayaknya dari beberapa generasi juga. Generasi yang memang tinggal di situ ya bro ya? Kayaknya gitu. Dan setelah gue pindah, semua cerita, semua angkat bicara. Adik gue yang pertama berapa kali digangguin sama harimau yang menerkam. Terus adik gua yang kedua juga digangguin sama itu yang yang gua lihat di pagar yang kayak gini. Dia dengan begambarannya itu dia bawa pagar. Gitu aja nancep aja si pagar tuh gitu. Iya. Tapi iya sih. Tapi serem banget sih itu kayak walaupun free juga ya, tapi kalau misalkan diganggu tiap hari itu juga sih ya. Kayaknya semua angkat bicara sih di situ. Gitu. Jadi makin kesini makin jelas gitu. Makanya dari yang cantik juga gue pernah ditemuin gitu. Yang nemenin gue tidur juga ada gitu kan. Gue lagi tidur sendirian tiba-tiba ada yang meluk dari belakang gitu. Cuman itu tergantung sih. Gitu. Itu aja. Masih ada waktunya nggak? Ya kalau misalkan, ya mungkin kalau misalkan masih ada di next video atau misalkan asik diundang lagi dong. Ya kayaknya memang seru sih bro. Gua tuh kan kayak nyari orang yang memang punya cerita horor tapi langsung ya dia alami gitu. Oke bro, terima kasih banyak lu udah bercerita di Hantrius di Ciror ini. Siap. Mungkin sebelum closing ada pesan-pesan buat yang di rumah sih bro. Pesan-pesan mengenai ini? Iya. Boleh. Atau yang lu alamin gitu kan, mungkin ada pesan-pesan buat ini. Pesan gue sih semua pasti berkesempatan bertemu dengan mereka. Anjay. Cuman satu sih pesan gue, ketika ketemu sama mereka jangan panik. Yes. Karena kan banyak rumor-rumor itu kalau ketemu hantu takut dibunuh atau apa kayak atau di film-film. Bohong ya bro? Iya sih, maksudnya mereka nggak akan bisa ngebunuh kok. Justru kita sendiri yang ngebunuh. Dengan kepanikan kita yang terlalu terburu-buru, kita ambil langkah 1000, kita nggak tahu di depannya ada kayak gimana. Tiba-tiba ada amit-amit ada motor atau gimana, jebret. Itu sebenarnya. Jadi bukan hantunya yang ngebunuhnya. Siap. Jadi intinya tetap kita paling sempurna. Kita yang paling sempurna. Tapi yang paling sempurna lagi ya Tuhan ya. Iya betul. Tuhan yang Maha Kuasa. Paling itu aja sih. Oke siap. Terima kasih banyak bro. Udah bercerita banyak di sini dan jangan kapok bro buat di sini bro ya. Oke. Buat kalian yang mau tahu si Miranto ini siapa, mungkin kita ada channelnya di deskripsi atau nanti gua taruh di link atas. Terima kasih banyak yang udah nonton dari akhir sampai awal, dan kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya, di like, comment, and subscribe. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Salam olahraga jantung, salam spooky Hantrius channel.